Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes, sebuah program yang kami hadirkan dari KBRI Tunis di Tunisia untuk mengangkat tema-tema dan informasi tentang Tunisia, kota yang sangat indah. Tentu juga hubungan bilateral di antara dua negara dan aktivitas keluarga negara Indonesia di Tunisia yang sebagian besar adalah mahasiswa di Universitas Zaitunah dan beberapa kampus yang lain. Tentu mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua untuk kita jadikan pegangan pada bulan-bulan dan hari yang akan datang. Pemirsa yang berbahagia, pada episode kali ini kami sengaja mengetengahkan satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana aktivitas dan kiprah dari mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia di Tunisia ini. Salah satunya tentang bagaimana mensiarkan selawat Nabi. Dan saya menyebutnya diplomasi selawat Nabi. Dan kebetulan saya memang punya program ini. Bagaimana Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, dari segi jumlah, dari segi peradaban, dari segi demokrasi, tetapi sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara muslim yang betul menjunjung tinggi Rasulullah SAW. Di begitu banyak tempat, di setiap sudut, di masjid, di surau, di langgar, di rumah-rumah, di televisi, di media sosial, di radio, setiap saat hampir kita mendengarkan sholawat Nabi. Nah, oleh karena itu saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Indonesia ini punya program diplomasi sholawat Nabi. Nah, dilalah mahasiswa kita di Tunisia ini sudah melakukan ini cukup lama sekali. Dan saya menyaksikan bagaimana sholawat Nabi ala Indonesia, tradisi yang sudah berkembang di Indonesia itu begitu diapresiasi sangat luar biasa oleh warga Tunisia. Nah, bersama saya telah hadir seorang diplomat selawat Nabi, saya menyebut. Diplomat selawat Nabi, yaitu Muhammad Nizam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nizam ini membanggakan sekali karena memang suaranya lembut, ya, indah sekali. Lantunan selawatnya itu betul-betul mengharu biru, menggembirakan. Maka saya undang pada podcast kali ini untuk berbincang bagaimana pengalaman Nizam ini untuk mensiarkan sholawat Nabi ala Indonesia di Tunisia. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nizam sekarang kuliah di jurusan apa? Sekarang alhamdulillah tahun ketiga di jurusan Quran Hadis. Jurusan Quran Hadis. Tinggal tidak lama lagi akan lulus. Insyaallah. Doanya. Insyaallah. Itu bagaimana ceritanya? Sholawat Nabi yang itu menjadi tradisi kaum muslimin di Indonesia itu begitu diapresiasi dan diminati oleh orang-orang Tunisia. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa memenuhi panggilan undangan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Kiai Haji Bapak Zuhairi Misrawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan kemudahan atas segala urusannya, dan Allah mudahkan dalam mengemban amanah yang diberikan. Berkenaan tentang pengalaman saya untuk salawat, kalau kita bicara tentang pengalaman, alhamdulillah saya hidup di lingkungan orang-orang yang suka salawat.
pecinta salawat, pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat Nabi itu memang inspirasi ya. Karena di dalam Al-Quran Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi memang salawat itu menenangkan jiwa. Jadi memang membaca salawat itu sejak dari Indonesia. Nah, sejak dari kecil, bahkan kalau saya dapat cerita bapak ibu saya dulu semenjak dalam kandungan, tiap hari dilantunkan salawat oleh orang tua saya. Ketika saya lahir pun, saya dengar cerita dari orang tua saya manggil bapak saya babe karena saya baru biasa. Kamu dulu kecil, kalau nangis, babe gendong dari ruang tamu ke dapur, saya sambil baca salawat qasidah. La ilaha illallah gitu. Bawa ke dapur sambil di dapur kamu sampai tidur gitu. Kemudian sampai umur 5 tahun dari situ saya setiap hari diberikan qasidah salawat langitan padahal lagi rame-ramenya setiap hari disediakan video. Jadi dari kecil betul-betul ditanamkan sama orang tua cinta salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya kebetulan di lingkungan Jakarta rumah saya juga hidup majelis salawat. Jadi dari kecil saya sudah diajarkan orang tua, ayo baca salawat, dikasih panggung, silahkan. Jadi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala Allah kasih berikan suara bagus, kemudian juga Allah berikan kemampuan bisa menjadi maddah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang saya rasakan setelah saya belajar pondok pesantren, kemudian mengetahui bahasa Arab. Dengan mengetahui bahasa Arab, saya lebih tahu apa yang saya bacakan, apa yang saya qasidahkan, apa yang saya baca. Maknanya seperti jadi lebih meresapi apa yang saya bacakan dan saya lebih menghadirkan siapa yang sedang saya puji. Yang sedang saya puji adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seisi langit dan bumi. Jadi mungkin itu yang membuat saya istiqomah dari masa ke masa, kemudian dari tempat ke tempat, dari Indonesia terus ke Tunisia, yang membuat saya nggak bosan untuk mendeklamasikan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Iya, saya sendiri kalau ceramah di Jakarta pasti saya sedang salawat. Karena selawat itu betul membuat batin kita tuh siap menerima kebaikan. Dan saya nah ceritanya dulu pertama kali masih ingat nggak bagaimana mengenalkan selawat Nabi ala Indonesia di Tunisia, masih ingat nggak ceritanya? Saya datang ke Tunisia tahun 2019. Kemudian alhamdulillah dengar kabar gembira, ternyata di Tunisia ada kegiatan mingguan yang dilakukan oleh organisasi PCINU di Tunisia, Nahdlatul Ulama di Tunisia. Setiap hari Kamis malam Jumat mengadakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dengar kabar ini, alhamdulillah, saya masih bisa obatin. Jadi ada kebiasaan yang saya obati kerinduan itu. Kemudian disitulah saya mulai mengenalkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Sampai akhirnya saya ketemu Syekh Salah Mustawi. Dari situ beliau dengar suara saya, kemudian minta, kamu tahu salawat Qamarun nggak? Gitu. Nakam Syekh itu kan masyhur juga di Indonesia. Bacakan gitu. Alhamdulillah beliau senang dengar suara saya. Dari situlah saya mulai mengenalkan salawat-salawat yang masyhur di Indonesia di Tunisia. Alhamdulillah saya sholat dengar itu senang. Kemudian juga selain di Tunisia, di kota Tunis, alhamdulillah saya juga berangkat ke Hamamat, kota Hamamat. Iya. Jadi pemirsa, Hamamat ini salah satu kota wisata di Tunisia, tetapi memang kebudayaannya juga berkembang. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengikuti sholawat sufi perempuan di pusat kebudayaan internasional di Hamamat. Jadi ketika saya baca Quran Asyuruk bahwa di situ ada sholawat Nabi Sufi perempuan, lalu saya berangkat ke sana dan saya mendengarkan sholawat yang persis yang kita baca di Indonesia dan yang Nizam juga selalu lantunkan di sini. Alhamdulillah, saya pikir juga sholawat merupakan media yang paling cocok untuk para pendakwah
memanggil jemaah untuk sampai menyampaikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat seperti di Indonesia ada Habib Syekh. Betul. Kemudian juga dulu yang sebelum beliau itu ada namanya di Kalimantan Guru Sepuh Bulu. Iya betul. Masya Allah. Jadi metode mereka yang mereka pakai itu adalah dengan membenarkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi Gus bilang, karena dengan mendengarkan salawat, hati akan lebih siap menerima kebenaran yang akan disampaikan sebenarnya. Dan kalau yang modern sekarang kan ada canon, itu betul-betul dengan gamelannya. Dan saya juga tadi malam hadir undangan dari wali kota Tunis dan juga sholawat juga nih. Dan itu memang kecintaan pada Rasulullah itu betul-betul di Tunisia ini sangat kuat sekali walaupun ekspresinya berbeda dengan kita. Jadi saya Nizam tahu nggak? Saya itu ketika ke Hamame dan tadi malam itu sholawat yang biasa dibaca di setiap sholawat Nabi yang biasa dibaca setiap rumah di Tunis. Saya ingin belajar, tahu nggak? Pernah dengar? Saya nggak tahu terus. Mungkin sholawat Fatih. Kalau sholawat Fatih itu sholawat Fatih itu maksudnya mereka punya sholawat yang ditulis oleh seorang musisi yang itu dibaca di setiap rumah. Kalau di kita sholawat badar. Jadi kalau kita kan punya sholawat badar yang itu dibaca atau ya Rabbil Mustafa beliau qasidana ufir lana ma madaya wasi'al karami. Mereka juga punya itu. Dan saya kan pengen belajar karena waktu di Hamamat saya tadi malam mendengar dan tadi malam di kantor wali kota Tunis saya dengar. Maka saya pengen belajar dan itu betul-betul orang-orang itu itu betul-betul kayak bahasa saya itu menikmati betul ketika sholawat itu dibaca dan semua otomatis ikut membaca sholawat itu. Jadi luar biasa. Nah sekarang pertanyaan saya bagaimana kemudian tadi cerita tentang saya sholat, tapi secara umum bisa digambarkan nggak? Respon orang-orang Tunis ketika mendengarkan lantunan sholawat Nabi Nizam itu seperti apa? Mungkin kalau respon saya salah, Gus tahu sendiri. Saya melihat di pemirsa saya bisa menjelaskan memang itu kegembiraan, kenikmatan, apalagi bahasa yang penting. Itu kalau ketemu Nizam dan Nizam membaca itu betul-betul itu betul-betul apresiasi yang tinggi. Nah kalau selain saya sholat, ketika Nizam melantunkan sholawat Nabi itu bagaimana? Saya dulu ketika ada di sini ada Syekh Ali namanya dari Yaman, beliau yang bawa kita. Sekelompok itu ada teman-teman hadroh juga. Si grup itu bawa ke Hamamet, kemudian sampai ke Madeni. Kita dikasih panggung untuk ayo baca salawat, baca qasidah dengan lahan kita budaya Indonesia ataupun budaya Yaman gitu. Saya melihat orang Tunis mendengar qasidah Indonesia, contohnya Nurul Mustafa itu kan Indonesia banget. Mereka mendengar itu, masya Allah, gembira, masya Allah. Sampai saya dengar mereka tidak pernah bergembira melainkan bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dibilang laula bihi fabiman nafrahu. Kalau bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita bergembira karena siapa lagi? Jadi masya Allah pas musim Maulid itu kita jalan-jalan ke Hamamet, kemudian sampai ke Madeni, baca qasidah, baca salawat, mengenalkan salawat Indonesia di Tunisia. Kemudian ziarah ke tempat-tempat aulia illah dengan baca salawat badar itu. Insyaallah. Jadi salawat badar itu udah boleh dikenal ya? Alhamdulillah. Jadi itu juga salah satu salawat yang disenangi oleh Syekh Ali Bafadul itu. Jadi udah benar-benar salawat Indonesia banget pengarangnya. Kalau nggak salah Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Jadi masya Allah. Saya, mudah-mudahan Nizam belum pulang. Saya tuh pengen bikin acara sholawat Nabi Indonesia yang agak besar di Masroh, di teater. Insya Allah, tapi nanti diiringi angklung, diiringi gamelan.
kita akan bikin menunjukkan orang sini kan bertanya gitu, apa yang membuat Indonesia itu menjadi negara muslim terbesar, dan kita harus menjawabnya nih. Saya bilang kenapa? Kecintaan kita pada Rasulullah itu yang membuat orang itu merasa nyaman kan, karena orang beragama kan dalam bahasa Al-Quran lihat ma'ina qulbi, supaya hati kita tenang. Dan saya mengatakan ya, kalau kita susah baca sholawat, kalau kita gelisah baca sholawat, kalau kita buntu baca sholawat, insya Allah kita akan menghadapi. Saya sudah buktikan. Saya kalau lagi masa-masa saya mengambil keputusan di KBRI di mana saya harus ini, saya baca sholawat. Nah itu kayak dibuka aja jalannya. Dan itu memang kan kebiasaan nenek moyang kita, kakek-kakek saya, ya baca aja sholawat kalau jalan kemana. Kalau sama-sama udah cong, ya kalau pengen baca sholawat. Nah jangan lupa kamu kalau keluar dari rumah baca sholawat. Dan itu yang membuat Islam Indonesia itu ekspresinya cinta, kegembiraan. Dari bahasanya al-ishq. Nah, yang paling disukai oleh warga Tunisia selawat yang mana? Nah, kalau saya pikir selawat yang paling disukai sama warga Tunisia itu ketika kita membacakan selawat yang mereka kenal juga, Gus. Jadi nggak asing di telinga mereka pernah dengar, tapi kita bawainnya dengan versi kita, versi Indonesia. Gitu. Jadi contohnya kayak Komarun tuh, yang sekian. Kemudian juga Radina ya Bani Zahra Radina, Allah itu qasidah Misri ya. Tapi saya bawainnya dengan versi Indonesia, Nabi Rasulullah gitu. Jadi beliau, masya Allah, saya dengar lahannya baru disebutnya lahan. Jadi kemudian juga tentang isi syair tersebut memuji-muji ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga inna fil jannati naran min laban li aliin wa husainin wa hasan. Qasidah Misriyah masyhur di dunia mereka. Itu qasidah Misriyah. Lihat masyaikh tadi membaca itu di depan ketika lagi maulid. Jadi Syekh Salah benar-benar suka sama qasidah-qasidah yang berkenaan tentang ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya perhatikan itu di setiap syekh masyaikh yang saya temui. Ketika saya mengakunkan qasidah-qasidah yang membicarakan memuji Nabi SAW dan keluarganya, yatir, mereka terbang. Dan pemirsa tadi Nizam menjelaskan memang kecintaan terhadap Ahlul Bait itu karena nuansanya di sini nuansa tarekat. Dan tarekat itu memang tasalsulnya itu kepada Imam Ridho. Imam Ridho yang berada di Mashhad itu. Jadi memang masih ingat nggak ketika di pertemuan saya sholat terakhir yang saya likhom satu fi harul ya al Mustafa wal Murtada itu kan membuat mereka langsung apa kalau diulang lagi gitu ya kan. Nah itu mereka jadi tahu kenapa akhirnya Islam Indonesia itu begitu sangat luar biasa ya, tentang sholawat. Nah kegiatan di mahasiswa sendiri saya melihat Pak Nizam sendiri aktif bersama teman-teman untuk latihan untuk terus di internal mahasiswa itu apa saja kegiatannya? Alhamdulillah kita di setiap minggu selain di PCIN hari Kamis, hari Senin ataupun hari Selasa kita itu juga baca maulid setiap hari Selasa itu baca maulid Abdiyah Ulami Nyari Umar Yaman itu. Alhamdulillah kemudian juga di situ kita baca kitab Al-Wasiyah, kitab orang Yaman juga. Jadi alhamdulillah Gus, dengan kegiatan positif seperti itu kita bisa mengisi kekosongan waktu kita. Selain belajar di kampus, jadi kita juga bisa ambil pelajaran di luar. Semacam tempat-tempat seperti itu, kegiatan-kegiatan yang positif. Kita baca sholawat, kemudian membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika belajar di kampus kita punya bekal
oh ini yang kita baca di sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada koneksi. Jadi saya sangat senang juga dengan aktivitas kamu dan kawan-kawan mahasiswa. Terus terang aja. KBRI akan sangat mendukung, bahkan saya kan ini punya program diplomasi selawat. Jadi untuk mengenalkan Indonesia ya selawat karena agak ribet menjelaskan mazhabnya apa. Betul. Ya kan? Berapa sunninya apa? Itu repot. Nah, kita mazhabnya mazhab Nabi Muhammad itu melalui salawatnya. Dan kita tahu betul bahwa Islam Indonesia yang teduh ini sejuk, damai itu ya karena salawat Nabi. Dan hampir di setiap rumah-rumah di Indonesia itu ini kan salawat Nabi. Maka saya pun kalau menjelaskan Islam Indonesia ya Islam yang Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Islam yang Rasulullah. Kalau Nizam punya rencana-rencana besar kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mensyiarkan supaya Indonesia itu dikenal umat Rasulullah. Saya punya mimpi besar ya. Sebelum saya pulang dari Tunisia, saya mesti bisa meninggalkan jejak baik. Misalnya mengenalkan bagaimana kita membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaya Maulid yang kita lakukan di Indonesia itu merupakan budaya yang datang dari orang-orang Yaman itu tuh, yang ada makhluk qiyamnya berdiri. Tapi kemudian setelah saya hadiri di beberapa majelis Maulid di Tunisia, mereka juga baca Maulid Barzanji, tapi hanya beberapa pasal. Kemudian pasal makhluk qiyam itu mereka berdiri, setelah itu duduk lagi. Jadi baru sebentar dirinya nih, belum sempat Nabi SAW. Jadi ada sedikit beda. Jadi kita pengen mengenalkan itu tuh Gus, makhluk qiyam. Ketika Nabi SAW kita sering dikasih tahu orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, pada saat itu Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga saya punya mimpi bisa mengajak orang-orang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengenal kepribadian beliau. Nah, jadi bukan hanya cinta salawatnya, tapi cinta yang disalawati. Betul. Nah, gitu Gus. Jadi bukan pecinta salawat lagi, tapi pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang suka salawat. Hasil dan maksud, insya Allah. Ya, insya Allah. Dan tahun depan saya punya program ini. Saya target kita tampil di teater pas malam Ramadan itu atau pas acara Maulid Nabi. Kita saya ingat masih Allah yarham kakek saya itu hafal bersendiri. Subhanallah. Itu kan susah sekali. 20 pasal. Pasal, dan dia kalau sudah baca makhluk qiyamnya itu, dia nggak pegang buku itu. Jadi saya memang tumbuh dalam tradisi sholawat Nabi dan saya percaya bahwa syafaat Rasulullah itu akan selalu bersama kita. Selama kita memang selalu dekat dan saya ini menjelajahi jejak-jejak sholawat Nabi di banyak negara, gitu. Maka saya bilang bahwa salah satu program saya itu adalah sholawat Nabi. Jadi kalau kegiatan diundang itu hanya terbatas pada acara Maulid Nabi atau itu ceritakan di provinsi mana saja yang kemarin itu pas kita diundang itu Gus, memang lagi munasabatnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dia yang uniknya tuh antara masyarakat Indonesia dan Tunisia. Mereka mengadakan Maulid hanya di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya sama masyarakat Indonesia, nggak kenal waktu. Betul. Dari Rabiul Awal sampai ke Rabiul Awal lagi Maulid. Acara apa aja mesti ada Maulid. Iya betul. Nah kemarin lagi mau Maulid itu di sini kita diundang ke beberapa tempat, salah satunya Hamamet, kemudian ke ini Hamametnya di mana diundang? Hamamet Utara kalau nggak salah. Oke. Bukan di pusat kebudayaannya. Ada namanya Syekh Walid bin Faraj Aqli. Nah, kemudian ke Sfax, kemudian ke Monastir, sampai paling jauh itu kita sampai ke Madnin. Ke Madnin. Madnin. Gitu. Jadi di setiap tempat itu kita mampir ke masyayikh, di tempat itu kita dijamu. Kemudian pas acara malam maulidnya itu kita baca maulid, dikasih panggung, ya baca maulid.
Alhamdulillah. Nah, ini berkah daripada guru kita Syekh Ali bin Shalih Al-Fadl, karena beliau yang jadi perantara itu. Karena kalau bukan beliau ini kita nggak tahu mau jalan kemana gitu. Jadi beliau ini subhanallah dapat dihormati oleh masyayikh Tunisia. Jadi beliau yang menalin kita ke mereka itu. Ayo saya buah anak buah, ayo maju gitu. Jadi kayak itu yang menjadi subhanallah jazakallahu khairan. Beliau juga belum lama antum datang ke Tunis, beliau udah kembali ke Yaman. Dan yang paling penting nih, Nizam dan kawan-kawan mengharumkan Indonesia. Itu yang selama ini saya atau pada masa saya sekarang, saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman serius, kepada teman-teman yang sudah mengharumkan nama Indonesia dengan menggelorakan, mensiarkan sholawat Nabi. Karena sholawat Nabi itu kan mempersatukan kita. Ya kita ini dengan orang-orang Tunis saja beda mazhab ya. Tapi ketika sholawat ketemu semuanya, nggak ada masalah. Semua karena mazhabnya ya mazhab Rasulullah sebenarnya. Jadi kita kalau kita berbeda pendapatnya, nggak ketemu, perbedaannya berbeda betul, udah kembali ke Rasulullah. Kita ini umat Rasulullah, udah sholawat aja, dan kita beruntung di Indonesia. Terus saja bahwa sholawat ini masih menjadi tradisi budaya yang sangat kuat sekali. Ya bahwa kebesaran Islam di Indonesia itu karena sholawat. Dan yang bikin saya luar biasa heran nih, kita orang Indonesia kan awam, bukan Arabi. Orang Ajam yang nggak tahu bahasa Arab, apalagi yang nggak pernah belajar bahasa Arab. Tapi ketika dilantunkan sholawat, gimana pun modelnya, itu yang subhanallah. Jadi mereka dengan keawamannya, dengan sholawat, tapi cinta itu tetap tumbuh. Betul. Itulah yang dibilang mukjizat Nabi SAW. Nabi nggak pernah mengabaikan cinta pecintanya, walaupun nggak pernah paham apa yang dibaca itu, tiba-tiba air mata ngalir gitu. Dan itu emang sangat unik juga, karena sejak zaman Bung Karno itu selawat Nabi, maulid Nabi itu dirayakan di istana. Dan itu juga kita nggak ngerti. Ya itu memang karena ya alhamdulillah ya, Allah memberikan keberkahan kepada bangsa kita ya. Dan ketika saya cerita ke banyak duta besar dan selawat Nabi bahkan di istana negara pada momen-momen maulid Nabi. Jadi sekali lagi kami dari KBRI Tunis terima kasih kepada Nizam. Pokoknya terus mensiarkan selawat Nabi sehingga ya Islam Indonesia dikenal. Dan lebih-lebih saya tahun depan sudah punya rencana untuk menampilkan selawat Nabi di gedung teater di Urgifai pada bulan Ramadan. Bisa kolaborasi dengan salah satu Lutfi Busnan atau yang ini yang saya tapi nanti akan bawa gamelan, angklung dan musik-musik tradisional. Dan itu bagaimana menjelaskan Islam Indonesia. Terima kasih Nizam. Sama-sama. Ya, tanpa terasa ini kalau bicara dengan Nizam apalagi kita dengerin selawatnya Nizam ya kita tenanglah, kita nyaman. Itulah bincang-bincang kita tentang diplomasi sholawat Nabi. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi kita semua, karena kita umat Rasulullah yang harus senantiasa melakukan sholawat, melaksanakan ajarannya yang penuh cinta dan penuh kasih. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.